Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Produktif di Rumah. Nah, kali ini agak beda ya teman-teman, karena biasanya Hamzah muncul dengan gambar-gambarnya. Nah, untuk saat ini kita bertiga yang muncul teman-teman. Kita mau sharing, mau cerita seputar homeschooling. Kegiatan-kegiatan apa saja sih yang bisa dilakukan sama anak-anak homeschooling? Begitu ya. Nah, sebelumnya perkenalkan diri dulu nih. Di sini ada Ibu Hamzah, ada Hamzah dan adiknya Hamzah. Namanya siapa? Sofi. Oke, kita lanjut nih teman-teman. Nah, Hamzah ini anak homeschooling, saat ini sudah kelas 9. Sebelumnya dia mengikuti pendidikan formal juga, jadi sekolah di sekolah formal. Nah, di kelas 4 awal Hamzah join homeschooling karena ada beberapa pertimbangan. Yang pertama itu karena ada kesulitan belajar. Saat itu Hamzah mengalami kesulitan belajar sehingga pencapaian akademisnya itu tidak optimal. Nah, yang kedua karena Hamzah punya bakat menggambar, jadi pertimbangan orang tua bahwa sayang kalau bakat menggambar tersebut tidak dikembangkan. Itulah sebabnya kami memutuskan Hamzah untuk mengikuti homeschooling sehingga punya waktu yang lebih fleksibel untuk mengembangkan bakat menggambarnya. Begitu ya Hamzah? Iya. Kakak itu suka menggambar. Kakak itu bisa bikin satu kalender. Itu bagus banget loh, yang kami suka itu semuanya. Oke. Nah, di awal menjadi anak homeschooling, bagaimana sih perasaan kamu waktu itu? Jadi perasaanku saat itu juga lebih tepatnya aku tidak percaya diri ya. Dimana aku ini rasanya takut dan malu jika bertemu dengan anak-anak lain yang sekolah formal. Kemudian juga aku merasa kesepian ya, seperti tidak memiliki teman ya. Oh gitu. Jadi saat itu kamu merasa nggak percaya diri, malu gitu ya? Iya. Dan kayak nggak punya teman. Padahal sebenarnya ada banyak anak-anak homeschooling kita aja yang belum pernah ketemu gitu ya. Betul. Oke, alhamdulillah sekarang sudah. Iya, jadi lebih baik. Aman rasanya. Iya. Jauh Sekarang lebih baik. Oke, perasaannya sudah aman, sudah lebih enak menjalani homeschooling karena banyak kegiatan yang bisa dikerjakan dan ternyata banyak juga anak-anak yang memilih untuk homeschooling gitu ya. Bahkan ada yang tinggalnya di luar negeri gitu ya Hamzah. Iya, Teman-temanmu betul. begitu ya? Ya, jadi Hamzah ini adalah anak homeschooling sehingga waktunya lebih fleksibel. Kita jadi lebih mudah mengelola kegiatan sehari-hari. Nggak hanya fokus di bidang akademis saja, tapi juga banyak sekali kegiatan ekstranya. Ya, malah kalau dihitung lebih banyak kegiatan ekstranya daripada kegiatan akademisnya. Ada sejumlah proyek yang sudah dikerjakan oleh Hamzah dan keluarga selama menjalani homeschooling ini gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama ada proyek buku cerita semi komik. Bisa dijelaskan ke Hamzah? Ada 2 buku ya waktu itu? Jadi untuk buku pertama aku menggambarnya itu secara manual di kertas yang kemudian ditebalkan dan diwarnai di komputer. Buku ini bertema komik adab dan akhlak. Nah, untuk buku kedua baru ini aku menggambarnya secara digital. Jadi semuanya sudah dikerjakan di komputer, mulai dari sketsa, menebalkan dan mewarnai. Ya. Nah, itu komik berjudul tentang Ramadan. Oke, terus juga ada proyek kalender gitu ya, sama juga ya. Waktu itu kamu menggambarnya secara digital, lalu dicetak gitu ya. Iya. Oke, nah kamu kan bisa menggambar. Itu kemampuan menggambarnya didapat dari mana? Jadi Ikutan les? Iya betul, ikutan les, namun tidak jangka panjang, sifatnya sementara. Jadi hanya sesekali aja ikutan ya, sesuai dengan kebutuhan aja gitu ya. Iya. Oke, terus selanjutnya untuk pengembangannya? Untuk pengembangannya ya aku mendapat nasihat atau feedback dari ibu. Kemudian juga aku mengembangkannya lagi juga dari referensi misalnya dari YouTube, tutorial, kemudian dari Google dan masih banyak lagi dari buku-buku cerita juga ya. Di situ kan ada banyak gambar. Jadi Hamzah bisa mencontoh ya
bagaimana teknik menggambar yang ada di buku cerita. Iya. Oke. Oh, sekarang adanya Hamzah nih, Sofi. Apakah Sofi juga homeschooling atau sekolah juga? Homeschooling. Oh, homeschooling. Sofi umurnya berapa tahun sekarang? Sekarang umurnya 6 tahun. 6 tahun. Terus di rumah nggak sekolah? Kenapa? Karena ada temen yang nakal. Udah nggak berteman sama Sofi, ada yang mungkin yang satu doang. Oh, jadi ada yang suka menggoda kamu, mengejek kamu di sekolah. Terus nggak mau teman sama kamu? Kamu nggak punya teman di sekolah? Jadinya sedih. Oh, jadi sekarang Sofi di rumah. Di rumah? Sofi di rumah Ngapain aja? ngaji sama ibu. Sofi itu bisa melukis, menggambar, gitu tuh. Masak juga? Masak ini bantuin Iya. ibu dan bikin roti yang sangat enak. Oke, sip. Jadi Sofi juga anak homeschooling nih teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya ke Hamzah. Project selanjutnya itu ada project membuat tas. Nah, bisa dijelaskan nggak? Oke, jadi aku sudah 3 kali ya membuat project tas. Untuk yang pertama, untuk pertama kali project tas bersama ibu, jadi aku menggambar seperti buku pertama tadi, aku menggambar secara manual. Memang ini sebenarnya manual semua, yang kemudian gambarnya ini disablon ke percetakan tas dan jadilah tas belanja. Kemudian untuk project keduanya ini tote bag ya. Jadi gambarnya udah full digital di komputer semua ya, seperti tadi. Sebentar boleh jajan di situ sebentar. Kemudian untuk project terakhir yang baru-baru ini jute bag atau tas goni, yang desainnya juga aku bikin secara digital. Ya, jadi Mantap. desain itu disublim, dipercetakan, kemudian dipasang di tas jute bag itu atau di tas goni itu ya. Iya. Oke. Oh ya, selain project-project tadi, Hamzah juga punya pengalaman mengikuti program pengajar muda. Alhamdulillah di PKBM Generasi Juara memfasilitasi para warga belajarnya supaya punya pengalaman yang beragam gitu ya. Nah, waktu itu diadakan program pengajar muda. Hamzah mengikuti sebagai pengajar kelas ilustrasi. Begitu ya Hamzah? Iya. Bisa dijelaskan nggak? Oke, jadi aku pernah ya menjadi seorang pengajar muda di Generasi Juara. Aku mengajar menggambar ya, yang diikuti oleh Teman-teman SD ya? SD paket A. Oke. Jadi Hamzah saat itu membuat modulnya juga teman-teman, merancang modulnya, materinya, kemudian mengajarkan dan membuat penilaian. Iya, penilaian para pesertanya. Iya, dan terakhir membuat laporan ya, Iya, untuk laporan. diserahkan kepada pihak Genju bagaimana proses yang sudah dikerjakan. Seperti itu. Jadi mengerjakan dari awal sampai akhir. Oke. Nah, di sini selain ini ada lagi nih kegiatan Hamzah yang beda gitu. Ngapain? Iya, jualan waffle. Kok waffle? Karena waffle adalah makanan yang lezat dan disukai orang-orang di rumah ini. Iya. Jadi kemarin ada ide untuk menjual waffle. Ya, Hamzah yang bikin wafelnya, diajari gitu ya. Lalu Itu bantu. jadi mulai dari mengadon adonannya, kemudian mencetak wafelnya sampai bisa ya dijual maupun dimakan sendiri. lalu Hamzah yang nganterin langsung ya ke pembelinya ya. Buat yang tinggalnya dekat. Ya, jadi begitu teman-teman. Di rumah dekat sini ada Abah Mila. Iya. Ada tetangganya kita banyak. Iya, ya jadi begitu. Jadi pengalaman tadi untuk memberikan pengalaman Hamzah di luar menggambar, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya tadi di awal sempat disinggung mengenai anak-anak homeschooling. Ini pada di mana aja gitu ya? Ya pada di rumahnya masing-masing gitu. Nah, ketika PKBM Generasi Juara mengadakan kegiatan playdate, ini teman-teman homeschooling bisa saling bertemu ya, bisa bertemu, bisa berkenalan, bisa bercerita, sharing cerita, termasuk orang tuanya juga gitu. Nah, ada beberapa kegiatan playdate yang pernah diikuti Hamzah yang diadakan oleh PKBM Generasi Juara gitu ya. Jadi ada kemana aja waktu itu Hamzah?
Jadi untuk playdate pertama aku ke ini Museum Layang-Layang. Untuk yang kedua aku ke Perpusnas atau Perpustakaan Nasional di Jakarta, dan alhamdulillah sangat menyenangkan. Dan ada satu lagi yang kegiatan paling menyenangkan yang pernah aku rasakan di Generasi Juara ini adalah Pramuka ya. Dimana ini adalah Gema Pramuka se-Jawa Barat yang acaranya dilaksanakan di Pangalengan, Bandung. Wow, menyenangkan sekali. Jadi waktu itu ke sana pakai truk tronton ya? Iya, tronton. Tronton. Jadi kegiatannya selama 3 hari. 3. Di sana berkemah, terus ada berbagai macam lomba, ada festival juga, karnaval, begitu ya? Iya. Terus untuk makannya gimana? Untuk makannya ya kita masak sendiri apa adanya yang disediakan di sana, kemudian kita masak sendiri. Ya kita nikmatin juga secara bersama-sama. Jadi masaknya bareng-bareng untuk disantap bareng-bareng juga ya, Iya. gitu ya. Bu, Iya. pas hari yang musim layang-layang itu Sofi diajarin Jadi ibu potong aja. cara menggambarnya. Iya, oh iya, waktu di Museum Layang-Layang juga kita belajar melukis layang-layang ya. Iya betul. Betul, iya inget ya. Tapi bagusan Sofi. Iya. Nah, sekarang oh ya, jadi tadi ya mengenai kegiatan offline juga ada pameran karya nih. Waktu itu pernah diadakan festival anak homeschooling gitu ya. Nah, Hamzah ikut di sana sebagai peserta yang menampilkan karya menggambarnya, ya. Begitu ya Hamzah ya? Betul. Jadi waktu itu apa yang ditampilkan di sana? Karya-karyaku yang berkaitan dengan gambar, semua hasil gambar aku selama Termasuk tote bag juga ya? Iya betul. Jadi selama aku homeschooling ini kan menghasilkan gambar, dan di acara tersebut aku bisa menampilkan semua karyaku yang menggambar itu, dan semua bisa diperlihatkan di sana. Iya, oke, alhamdulillah ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah kegiatan yang mungkin nggak bisa diikuti sama anak sekolah formal, yaitu kegiatan magang. Hamzah pernah magang di PKBM, di kantor PKBM Generasi Juara selama 1 tahun. Waktu itu masih kelas 7 ya. Jadi di sana Hamzah tugasnya ngapain Hamzah? Apa kerjaannya? Karena hobiku ini menggambar, tentu di sana aku menjadi seorang ilustrator. Aku mengerjakan tugas menggambar itu biasanya untuk konten-konten Generasi Juara, untuk ilustrasi sebuah kunjungan Generasi Juara juga kan. Di Generasi Juara itu sering mengadakan kunjungan ya. Nah, aku yang membuat ilustrasinya. Biasanya juga untuk para pemateri ya yang udah bekerja sama dengan Generasi Juara. Kemudian Webinar ya? Ya, webinar tepatnya. Kemudian aku Jadi para pembicara ini mereka dikasih souvenir berupa tas yang gambarnya itu Hamzah yang bikin gitu ya? Iya. Oke. Ya, jadi kenapa Hamzah ikut magang? Karena supaya merasakan gimana sih jadi di dunia kerja tuh seperti apa? Bagaimana interaksi dengan teman-teman kerja yang itu jauh lebih tua dari Hamzah gitu. Jadi Hamzah sudah dapat pengalaman di dunia kerja. Semoga dari pengalaman tersebut bermanfaat untuk Hamzah ya di kemudian hari gitu. Ya, alhamdulillah kita sudah di akhir dari ngobrol-ngobrol mengenai homeschooling teman-teman. Jadi sebenarnya mau sekolah formal atau non formal itu tergantung dari individu masing-masing ya. Selama kita bisa mengembangkan diri kita, insya Allah keduanya sama-sama bagus gitu ya. Jadi anak homeschooling pun kita bisa menjadi orang yang produktif sebenarnya, karena waktunya lebih fleksibel. Kita bisa mengelola kegiatan kita sehari-hari disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Jadi belajar itu bisa di mana saja dan nggak melulu pelajaran akademis. Ada banyak pelajaran life skill yang bisa kita pelajari di rumah gitu ya, dan itu sangat bermanfaat untuk kita besar nanti. Ya, begitu dari kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat dari yang kami sharing ini. Begitu ya? Iya. Ada yang mau ditambahkan Hamzah?
Ya, intinya kita tetap semangat ya. Semangat terus dan jangan mudah menyerah. Apapun yang kita kerjakan insya Allah selalu bermanfaat. Nah, kalau Sofi? Kalau Sofi itu nggak sekolah karena punya temen yang nakal doang. Iya. Sofi ada yang mau disampaikan nggak? Kalau nggak sekolah itu bosan nggak sih? Nah, sekolah itu senang karena di rumah kegiatannya sangat lengkap. Oh, sangat banyak ya, jadi nggak bosan. Oke deh. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Insya Allah kita berjumpa lagi di waktu dan di video selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ilaliko.